Salam Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini saya membawa kita belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-29 sampai 30 dengan perikop upah mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberi judul khotbah pada saat ini, lebih dari sekedar asuransi. Mungkin kita pernah mendengar iklan asuransi, atau mungkin kita juga pernah ditawarkan langsung, di mana perusahaan asuransi jiwa ini menawarkan berbagai macam jaminan perlindungan bagi kita. Semisal, perlindungan kalau-kalau kecelakaan, perlindungan kalau-kalau sakit, perlindungan pada masa hari tua, bahkan sampai perlindungan atau jaminan ketika meninggal dunia dengan berbagai macam uang. Tentu jaminan perlindungan tersebut begitu menggiurkan dan tentu bisa menjadi pegangan kita jikalau kita sudah mengikuti asuransi jiwa tersebut. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti asuransi jiwa. Lalu mungkin pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan mengikut Tuhan Yesus? Apakah ada suatu jaminan? Apakah ada suatu perlindungan layaknya asuransi jiwa ketika kita telah menyerahkan jiwa dan diri kita untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Ternyata Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jika mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani berkorban. Seperti dikatakan dalam ayat 29, berkorban rela meninggalkan sanak saudara, berkorban rela meninggalkan harta dan berbagai macam pekerjaan. Dan ini tentu pengorbanan yang begitu berat bagi kita, dikala harus meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan kita kasihi di dalam dunia. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya yang Tuhan Yesus minta adalah ketika mengikut Dia, Ia yang menjadi fokus utama pengimanan dan percaya kita. Ia menjadi yang pertama dalam kehidupan kita ketika kita sudah berani mengikut Dia selaku murid-muridnya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pertanyaan awal tadi. Adakah jaminan? Adakah perlindungan? Layaknya asuransi jiwa tadi ketika kita memutuskan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jaminannya begitu luar biasa yang Tuhan Yesus katakan. Bagi yang siap meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia dan memfokuskan ia dalam cara mengikutnya,
maka ia akan menerima kembali beratus kali lipat yang telah ia tinggalkan. Dengan catatan, meski dengan berbagai penganiayaan, dera, derita, dan pergumulan yang akan dijalani. Dan jaminan paling utama ketika kita berani mengikut Tuhan Yesus dan mampu memfokuskan Ia sebagai yang utama pada saat mengikut adalah kehidupan yang kekal bersama Dia. Ini jaminan yang begitu luar biasa. Ini jaminan yang begitu indah bagi kita selaku pengikut Tuhan Yesus. Sama seperti tema pada bulan ini yang telah ditetapkan untuk renungan harian, yaitu dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Kehidupan dan pengharapan hidup kekal hanya ditemukan ketika kita memutuskan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan berani untuk membuat Ia yang paling utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal lain yang ada di sekitar kita itu menghalangi relasi kita yang utama pada Tuhan Yesus. Sebab apa yang Tuhan Yesus katakan, jaminan yang Ia nyatakan bagi yang berani dan mau mengikut Ia dan memfokuskan diri mengikut Ia adalah hidup yang kekal. Jaminan yang Tuhan Yesus berikan lebih dari sekedar asuransi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau telah menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkau dengan sangat indah memberkati setiap kehidupan kami dengan cinta kasih-Mu. Biarlah cinta kasih-Mu terus mengiringi perjalanan kehidupan kami, dan kami mampu menjadi umat-Mu yang mengutamakan Engkau ketika sudah mau mengikut Engkau di dalam dunia ini. Karena jaminan yang Kau nyatakan adalah jaminan hidup kekal yang tidak akan pernah kami terima dari lain-lainnya. Hanya Engkau yang menjamin hal demikian. Biarlah kiranya juga Engkau berkati ya Tuhan setiap tindak tanduk pekerjaan kami hari lepas hari, terutama di tengah pandemi ini. Biarlah juga pandemi saat ini Tuhan yang kendalikan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik walaupun kami beraktivitas di tengah pandemi. Kami yakin pengharapan di dalam Tuhan akan terjadi dan pemulihan di dalam Tuhan Yesus akan terjadi di tengah pandemi yang tengah menyerang kami. Ini doa, ini harapan kami. Bersama kami hantarkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi di renungan harian Majelis Resort GKE Tamiang Layang. Salam sehat.